Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'hadil irbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhur Salih wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan ila mu'allifi hadzal kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17 sampai 20 yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan pelajaran kitab Taisirul Khalaq. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari bab hukukul walidaini, yaitu bab yang menjelaskan tentang hak-haknya kedua orang tua. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini utawi iki iku mertelaaken pira-pira hae wong tua loro. Hukukul walidaini utawi iki iku bab mertelaaken pira-pira hae wong tua loro. Bab ini menjelaskan tentang hak-haknya kedua orang tua. Al walidani utawi wong tua loro. Al walidani utawi wong tua loro. Huma ya al-walidani iku asababu dadi sebab. Iku asababu dadi sebab fi wujudil insani ing dalem wujude insan. Fi wujudil insani ing dalem wujude menungsa. Laula ana uhuma, lamun ora ana utawi oleh nemen-nemeni walidani iku maujud. Laula ana uhuma, lamun ora ana utawi oleh nemen-nemeni walidani iku maujud, ya mastaroha mongko ora bisa ngalap ngasuh sapa insan. Mastaroha mongko ora bisa ngalap ngasuh sapa insan. Walaula syaqa uhuma, lan lamun ora ana utawi kangelane walidani iku maujud. Walaula syaqa'uhuma, lamun ora ana utawi kangelane walidani iku maujud, ya matana ama mongko ora bisa ngalap nikmat sapa insan. Matana ama mongko ora bisa ngrasa nikmat sapa insan. Kedua orang tua, beliau berdua itu menjadi penyebab wujudnya insan, menjadi penyebab wujudnya manusia. Kita wujud seperti ini sebab kedua orang tua. Nah, seandainya kedua orang tua tidak mau bersusah payah di dalam merawat anaknya, mastaroha, maka tentunya seorang anak ini tidak punya banyak waktu untuk istirahat, sebab sudah mulai memikirkan kebutuhannya sendiri. Walau la syaqahuma matana amah, dan seandainya kedua orang tua tidak mau bersusah payah, tidak mau kesulitan di dalam mencari kebutuhan anaknya, maka matana amah, tentunya seorang anak ini tidak bisa menjalani
hidup ini dengan penuh nikmat, yaitu dengan tercukupinya segala kebutuhan. Oleh karena itu, berbahagialah dan bersyukurlah sampean semua yang dari kecil hingga saat ini ya, masih diperhatikan oleh orang tua dengan baik ya, segala kebutuhan sampean, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, ini sampean masih dicukupi dan dibantu oleh kedua orang tua. Di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang dari kecil ini sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, sehingga tidak punya waktu banyak untuk istirahat, sudah mulai memikirkan ekonomi untuk mencukupi dirinya sendiri, sehingga banyak pula dari mereka ini yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, bagi sampean-sampean yang hingga saat ini masih diperhatikan dan dicukupi oleh kedua orang tua sampean, maka sampean harus bersyukur kepada Gusti Allah tentunya, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Amma umuhu anapun utawi ibune ingsan, amma umuhu anapun utawi ibune ingsan, iku faqat wadu'athu, iku fahamalathu, mongko wis ngandung sapa umuhu ing ingsan, iku fahamalathu mongko wis ngandung sapa umuhu ing ingsan, oleh ngandung kurhan kelawan rekoso, wa wadu'athu lan wis nglahiraken sapa umuhu ing ingsan, wa wadu'athu lan wis nglahiraken sapa umuhu ing ingsan, oleh nglahiraken kurhan kelawan rekoso. Adapun kesengsaraan atau kepayahan yang dialami oleh seorang ibu itu berawal dari beliau mulai mengandung anaknya. Ya, saat ibu sudah mulai mengandung anaknya, ini sudah merasakan kepayahan yang luar biasa. Saat usia kandungan 1 sampai 5 bulan ini biasanya seorang ibu makan ini tidak enak, sering muntah. Bahkan ada dari 1-2 ibu yang hamil muda ini sampai masuk rumah sakit. Apalagi nanti ketika usia kandungan sudah 8 sampai 9 bulan ini sudah mulai membesar perut, sehingga aktivitas yang beliau lakukan ini serba tidak nyaman, serba tidak jenak. Belum lagi nanti pada saat melahirkan ini bahkan ada para ibu-ibu yang sampai rela perutnya dioperasi demi untuk menyelamatkan anaknya. Bahkan ada pula ibu yang sampai rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak. Itulah jasa ibu bagi kita sangat luar biasa sekali. Wa ma'abuhu anapun utawi bapake ingsan, iku faqat badala, mongko teman-teman wis nyerahaken sapa abuhu, iku faqat badala mongko teman-teman wis nyerahaken sapa abuhu, nyerahaken wusahu ing kekuatane abuhu, fima ing dalem perkara, yaudu kang bali apa ma, bali ilaihi maring ingsan, binafi kelawan aweh manfaat, min tarbiyati jismihi nyatane didik jasate ingsan, min tarbiyati jismi nyatane didik awake atau jasate ingsan, waruhi hilan jiwane atau roy ingsan, sementara kepayahan atau kesusahan yang dialami oleh seorang ayah, ini telah berusaha, telah mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk jasmani dan rohaninya anak. Beliau ayahlah yang mencari nafkah untuk kita, yang membiayai kita sekolah untuk menyelamatkan roh kita, agar roh kita nanti selamat di dunia dan di akhirat. Ayahlah yang memberi bekal untuk menyekolahkan kita. Oleh karena itu kita sebagai anak ini harus
berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah telaten, yang telah sabar di dalam merawat dan mendidik kita ini. Oleh karena itu fayajibu mongko wajib alaihi ing atase ingsan apa ayat kura yen to eling sapa ingsan eling nikmatahuma ing olahe paring nikmat walidaini liyaskura supaya bisa nyukuri sapa ingsan huma ing walidaini alaiha ing atase nikmat. Oleh karena jasa kedua orang tua kita sangat luar biasa seperti itu, maka wajib bagi kita untuk mengingat-ingat nikmat yang telah diberikan beliau berdua kepada kita, agar kita bisa mensyukurinya. Adanya seorang anak ini tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya karena anak tersebut tidak mau mengingat, tidak gelem ngeleng-ngeleng, tidak mau mengingat jasa atau nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya. Kalau seorang anak ini mau mengingat nikmat yang telah atau pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya kepada ia, niscaya dia akan bersyukur, akan mensyukuri pemberian dari kedua orang tuanya. Wayam tathilanan yen to manut sapa ingsan manut amrahuma ing perintahe walidaini illa dzakana angin ing dalem nalikane ana apa amru ana iku bimaksiatin maksiat. Kemudian seorang anak ini hendaknya menjalankan atau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, kecuali apabila perintah tersebut ini berupa maksiat. Selagi perintah orang tua ini bukan kemaksiatan, maka wajib bagi kita sebagai anak ini untuk melaksanakannya. Meskipun sebenarnya itu adalah sesuatu yang yang tidak wajib, tetapi selagi itu bukan sesuatu yang bermaksiat, maka wajib kita untuk melaksanakannya kalau yang memerintahkan adalah kedua orang tua. Tapi kalau perintah itu berupa kemaksiatan, maka kita sebagai anak ini tidak wajib untuk melaksanakannya. Misalnya orang tua memerintahkan anaknya untuk mencuri, ini anak tidak wajib untuk mengikuti perintah tersebut karena mencuri ini suatu kemaksiatan. Atau pula misalnya kedua orang tua melarang anak gadisnya untuk mengikuti suami, untuk pindah bersama suami, padahal mereka berdua saling mencintai dan orang tua dalam keadaan sehat, tidak ada madharat. Seperti ini seorang anak perempuan tidak wajib mengikuti perintah kedua orang tuanya untuk tidak mengikuti suami, sebab mengikuti suami ini hukumnya wajib. Seperti ini sering terjadi. Wa ayat lisalan yen to lungguh sapa ingsan ma'ahuma ing dalem saratane walidaini oleh lungguh khosyian halih wong kang khusuk, wong kang anteng, khosyian halih wong kang khusuk, wadon torong kang ngeremaken utawa memejamkan torfahu ing peningale ingsan memejamkan anzallatihima saking kesalahane atau kaluputane walidaini, atau kesalahane walidaini. Seorang anak tatkala duduk bersama kedua orang tuanya hendaknya duduk dengan sopan santun, duduk dengan adab yang baik, duduknya tenang, dan juga tidak melihat kesalahan kedua orang tua manakala kesalahan tersebut itu berhubungan dengan haknya anak. Jadi kalau orang tua misalnya punya anak banyak, kemudian di dalam memberi kasih sayang ini tidak merata, sehingga ada 1-2 anak ini yang agak kurang kasih sayangnya daripada anak yang lain, maka bagi anak yang
diberi kasih sayang kurang, ini janganlah melihat itu, okay. Janganlah melihat itu. Pokoknya intinya ketika orang tua melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut itu berkaitan dengan haknya anak, haknya kita sebagai anak, maka janganlah kita lihat. Okay. Janganlah kita lihat. Wa la yu'dhiyahuma lan yen orang laraaken sapa ingsan ing walidaini wa la yu'dhiyahuma lan yen orang laraaken sapa ingsan ing walidaini walau bi qauli ufin senajan kelawan pengucap us utawa ah, walau bi qauli ufin senajan kelawan pengucap hus utawa ah. Seorang anak hendaknya pula tidak menyakiti kedua orang tua, walaupun toh dengan perkataan-perkataan yang ringan, yang apabila kita ucapkan kepada selain orang tua ini bukan suatu yang tercela. Misalnya bahasa mengeluh, ketika diperintah orang tua kemudian agak mengeluh, nah seperti ini sudah menyakiti orang tua, ya Allah anakku dikongkon kok mengeluh. Padahal ucapan itu ketika kita ucapkan kepada orang lain kan biasa, tetapi untuk orang tua ini sudah menyakitkan kedua hati beliau. Oleh karena itu kita harus menghindari ini ucapan-ucapan yang bisa menyakiti kedua orang tua meskipun itu ringan. Walayuti lan yen ora ndawakaken sapa ingsan. Walayuti lan yen ora ndawakaken sapa ingsan, ora ndawakaken jidalahuma ing madoni walidayhi. Jidalahuma ing madoni walidayhi. Ketika ada perdebatan dengan orang tua, ketika tidak ada kecocokan pemikiran dengan orang tua, maka janganlah kita ini memperpanjang perdebatan dengan beliau berdua. Ini kurang baik. Wa alla yamsya lan yen ora lumaku sapa ingsan, lan yen ora lumaku sapa ingsan, ora lumaku amamahuma ing dalem ngarepe walidaini. Amamahuma ing dalem ngarepe walidaini ila fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni walidaini. Illa fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni walidaini. Seorang anak hendaknya tidak berjalan di depannya kedua orang tua selagi ia tidak khidmah atau membantu kepada orang tua. Adab yang baik bagi anak ketika berjalan bersama dengan orang tua, anak ini berada di belakang. Namun ketika memang kita berada di depannya ayah, ketika kita berada di depannya kedua orang tua kita, tetapi untuk khidmah, untuk membantu kepada beliau berdua, ini tidak apa-apa. Wa ayat umalan yen tondongaken sapa ingsan, lan yen tondongaken sapa ingsan lahuma maring walidaini, ndongaken lahuma maring walidaini, ndongaken birahmati kelawan welas, birahmati kelawan welas, wal maghfirati lan pangapura, wal maghfirati lan pangapura. Seorang anak hendaknya mendoakan kedua orang tuanya, memintakan ampun kepada Allah dan juga memintakan rahmat kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Wa ya'muruhuma lan yen perintah sapa ingsan ing walidaini, lan yen perintah sapa ingsan ing walidaini bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus, kelawan perkara kang bagus. Wa yanhahuma lan yen nyegah sapa ingsan ing walidaini, wayan hahumalan yen to nyegah sapa ingsan ing walidaini, nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar, anil mungkari saking perkara kang mungkar, liyakuna supaya ana sapa ingsan, liyakuna supaya ana sapa ingsan, ana iku sababan dadi sebab, iku sababan dadi sebab fi najatihima ing dalam slamete walidaini, fi najatihima ing dalam slamete walidaini, selamat minan nari saking neraka, minan nari saking neraka. Kama kana kaya oleh ana sapa walidaini, kama kana kaya oleh ana sapa walidaini, ana iku sababan dadi sebab, ana iku sababan dadi sebab fi wujudi ing dalam wujude ingsan, fi wujudi ing dalam wujude ingsan. Kemudian seorang anak hendaknya juga memerintahkan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tua ini belum melakukan perkara yang baik, maka hendaknya seorang anak juga
mengingatkan, memberitahu bahwa itu adalah perbuatan baik, monggo Pak panjenengan salat misalnya nggih, salat sunah digenepi Pak, dipun jangkepi. Tetapi tentunya di dalam menyampaikan kebaikan kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang sopan santun, tidak boleh kasar, tidak boleh membentak, tidak boleh memaksa. Yang penting kita beritahu. Dan juga ketika ada perkara yang mungkar yang diperbuat oleh kedua orang tua, maka hendaknya seorang anak ini mengingatkan, mengingatkan bahwa perkara tersebut ini adalah perkara yang mungkar, perkara yang diingkari, yang tidak disenangi oleh agama. Nah, sebagai anak, kita ini dianjurkan untuk memerintahkan kebaikan kepada kedua orang tua dan melarang orang tua melakukan kemungkaran, ini supaya kita sebagai anaknya ini menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua kita dari neraka. Sebagaimana kedua orang tua kita ini menjadi penyebab wujudnya kita. Jadi kalau kita ini wujud karena sebab kedua orang tua, maka sangat pas sekali orang tua ini selamat dari neraka karena kita, karena sebab kita. Kola, ya tentunya di dalam menyampaikan kebaikan dan melarang orang tua dari perkara mungkar ini ya kita cara menyampaikannya juga dengan menggunakan cara yang baik, cara yang santun, cara yang sopan, tidak memaksa. Kala ndika sapa Allah Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Gusti Allah. Kala ndika sapa Allah Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Gusti Allah, dawuh Gusti Allah wa qada rabbuka ila akhirih. Maknane wa qada lan wis perintah ai amara. Wa qada lan wis perintah sapa rabbuka pangeran sira. Sapa rabbuka pangeran sira ala ta'budu yen ta ora nyembah sapa sira kabeh. Ala ta'budu yen ta ora nyembah sapa sira kabeh, ora nyembah illahu angin ing Gusti Allah. Illa iyahu angin ing Gusti Allah. Wabil walidaini lan kelawan wong tua loro. Wabil walidaini lan kelawan wong tua loro, ihsanan kelawan gawe bagus. Ihsanan kelawan gawe bagus. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Gusti Allah. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bisa kita pahami, berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga di dalam memerintahnya pun Allah meletakkannya setelah Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Gusti Allah. Ini menunjukkan bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang menjalankan perintah Allah atau menyembah Allah tetapi tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tua, dia bisa celaka. Kebalikannya, orang yang berbuat baik, sangat baik kepada kedua orang tua tapi tidak menyembah kepada Allah, ini juga sangat celaka. Oleh karena itu kedua ini harus bersamaan, harus kita jalin semua kalau kita pengen selamat. Imma yabluhunna ana kalane yen ta tumeka temen. Imma yabluhunna ana kalane yen ta tumeka temen. Indaka ing dalem sanding sira. Indaka ing dalem sanding sira al-kibara ing tuwa. Al-kibara ing tuwa sapa akaduhuma salah sijine walidaini. Sapa akaduhuma salah sijine walidaini au kilahuma ta karo-karone walidaini. Au kilahuma ta karo-karone walidaini ya falatakul mongko aja ngucap sapa sira. Falatakul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidaini. Lahuma maring walidaini aja ngucap ufin ing pengucap ufin, hus utawa mengeluh. Ufin ing pengucap ufin walatan har lan aja bentak-bentak sapa sira huma ing walidaini. Walatan har huma lan aja bentak-bentak sapa sira ing walidaini. Wakul lan ngucap sapa sira. Wakul lan ngucap sapa sira lahuma maring walidaini. Lahuma maring walidaini kaulan kelawan pengucap. Kaulan kelawan pengucap kariman kang mulya. Kariman kang mulya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa
tatkala salah satu dari kedua orang tua kita atau bahkan kedua-duanya ini sudah berusia lanjut, sudah berusia sepuh, maka janganlah kita berkata kasar atau mengeluh di hadapan kedua orang tua ketika diperintah. Karena manusia itu ketika usianya sudah lanjut, ya, termasuk orang tua kita ketika usianya sudah sangat tua, ini organ tubuhnya mulai berkurang fungsinya, ya. Penglihatannya sudah mulai kabur, pendengarannya juga begitu, tidak begitu jelas menangkap suara, begitu juga perasaan beliau, ini mudah tersinggung. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati, ya, tatkala bersama dengan orang tua apabila orang tua memang sudah sangat sepuh, ya. Ini kalau kita mau bicara kepada beliau atau kita dipanggil beliau, ini janganlah membentak untuk menjawabnya, janganlah mengeraskan suara, tetapi yang lebih baik kita mendekat, kita dekatkan mulut kita di telinga beliau. Wonten napa to Bu? Ngoten. Dadi sing sae. Ora kok bengok-bengok kok kaduan yang jawab nggih. Mungkin kalau jawabnya kita dengan suara keras dari jarak jauh, ini hati orang tua bisa tersinggung. Anakku kok kasar men. Jadi kalau sudah sepuh nggih ngoten niku, caranya kita mendekat, kita tanya dengan pelan, nggih. Mulut kita dekatkan di telinga kedua orang tua kita biar orang tua kita mendengar apa yang kita katakan. Wa qul lahuma qaulan karimah, dan juga ketika berkata kepada orang tua yang sudah sepuh, ini hendaknya kita menggunakan ucapan-ucapan yang sangat mulia, ucapan-ucapan yang tidak gampang menyinggung terhadap hati kedua orang tua. Wafid lan ngasorno sapa sira. Wafid lan ngasorno sapa sira lahuma maring walidaini ngasorno janahadzulli ing suwiwine sifat asor minar rahmati saking arai welas dan hendaknya kita merendahkan diri kita terhadap beliau berdua, kita merendahkan diri kita, kepada kedua orang tua yang sudah sangat sepuh, itu kita lakukan karena kita kasih sayang, kita sangat mencintai dan mengasihi terhadap kedua orang tua kita, bukan karena mengharapkan imbalan dari kedua orang tua. Jadi kalau orang tua sudah sepuh, kita belas kasihan sama beliau berdua, ini tujuannya bukan untuk supaya mendapatkan imbalan dari orang tua, bukan untuk agar kita terkenal sebagai orang yang sangat baik dengan orang tua, tetapi tujuan kita memang minar rahmah, tujuan kita untuk mengasihi beliau berdua. Ada sebagian ulama menafsiri wafid lahuma janahadzuli minar rahmah, ini artinya manakala kedua orang tua ini sudah sepuh dan menginginkan sesuatu, misalnya makanan ini itu hendaknya kita mau merendahkan diri kita untuk mencarikannya. Ada sebagian ulama yang maknanya seperti itu. Wa kulan ngucap sapa sira, utawa ndonga sapa sira. Wa kulan ngucap sapa sira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ing donga Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi duh pangeran ingsun. Irhamhuma, kula aturi melasi panjenengan ing walidaini. Kama rabbayani kaya oleh melasi sapa walidaini ingsun. Shahiran khale isih cilik. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak melupakan mendoakan kedua orang tua. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan orang tua supaya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya begini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana beliau berdua mengasihiku sejak aku kecil atau pada saat aku kecil. Doa ini paling tidak ya kita lantunkan kepada Allah setelah sholat, kita mintakan kepada Allah rahmat untuk kedua orang tua kita. Hadza,
ifham hadza. Hadza pahama sira ing iki keterangan. Hadza fahama sira ing iki keterangan ai ifham hadza. Waliyakhussu lan becik nertamtuaken sapa ingsan. Waliyakhussu lan becik nertamtuaken sapa ingsan, nertamtuaken al umma ing ibu. Al umma ing ibu nertamtuaken bi ziyadatil birri kelawan nambahi kebagusan. Bi ziyadatil birri kelawan nambahi kebagusan. Liqauli Nabi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, birrul walidati alal waladi difani. Birrul walidati utawi bagusi wong tua wadon, utawi bagusi wong tua wadon alal waladi wajib ing atase anak, alal waladi wajib ing atase anak iku difani rong tikelan. Iku difani rong tikelan. Kemudian di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, ini hendaknya kita mengkhususkan ibu. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada ibu ini melebihi kebaikan yang kita berikan kepada ayah, karena memang jasa ibu sangat luar biasa sekali. Dawuhipun Nabi Muhammad SAW, birrul walidati alal waladi difani, bahwa berbuat baik kepada walidah, kepada ibu, alal waladi bagi anak itu 2 kali lipat dibanding berbuat baiknya anak kepada ayah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua diberi taufik oleh Gusti Allah bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Para mahasantri yang berbahagia, pertemuan kita pada pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, bermanfaat di dunia dan tentunya juga bermanfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.